saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya, sudah dipersiapkan untuk kuisisnya, teman-teman? Sampun Bu. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi selamat datang Pak Aminin. Jadi hari ini juga ada monef pembelajaran teman-teman. Nanti kelas kita akan diikuti juga oleh Pak Aminin ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi hari ini kita akan mempersepsikan materi-materi yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemarin-kemarin sedikit saya menjelaskan tentang El Nino, La Nina. Nah, maka sekarang ini teman-teman bagi yang kelompok 1 ya, bisa untuk mempresentasikan secara detail El Nino dan La Nina itu seperti apa. Kemudian untuk kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3 itu adalah faktor-faktor fisika dan kimia perairan ya, yang artinya faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap tidak hanya di kelautan tapi juga di kegiatan perikanan itu juga sangat berpengaruh karena kualitas air, faktor kualitas air mau itu di tambak, mau itu di laut itu adalah faktor-faktor yang sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini karena pertemuan kita ini sudah tinggal 5 kali ya, termasuk dengan praktikum nanti. Jadi saya rasa teman-teman ini semangat belajarnya sudah sangat tinggi. Jadi tinggal tetap seperti ini ya. Jadi saya rasa teman-teman ini selalu bersemangat untuk kuliahnya juga, kemudian juga tugas-tugasnya juga rajin dikerjakan, pemahamannya juga saya rasa sudah cukup baik, jadi silahkan dipertahankan hingga akhir seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin sedikit itu dari saya. Dari Pak Aminin, apakah ada yang ditambahkan mungkin Pak? Monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ya bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mata kuliah oceanografi, Ibu ya. Oceanografi, dan mata kuliah ini sangat penting ya. Jadi dengan mengetahui banyak materi oceanografi, tentu kita akan mudah ya di dalam melaksanakan aktivitas budidaya. Kapan-kapan waktu yang pas ya, yang cocok ya untuk mendukung aktivitas tersebut. Misalkan sekarang, misalkan ini kan hujan ya, ini hujan. Kalau hujan itu pasti terkait dengan suhu. Suhunya lebih turun ya, dengan turunnya suhu maka yang terjadi adalah misalkan nafsu makan ikan menjadi turun ya. Ya, ini juga bisa didapatkan dari mata kuliah oceanografi ya. Dan kemudian dilingkan dengan materi yang lain kan begitu. Produksi pakan buatan misalkan manajemennya seperti apa. Maka ketika kita memberikan pakan dengan suhu lingkungan yang turun, maka otomatis pakan yang akan kita berikan menjadi berkurang. Ini jadi sangat penting sekali oceanografi ini ya. Jadi kalau mau kita jadi pembisnis ikan ya, bisnis ikan budidaya dalam hal ini penting sekali ya memahami ilmu oceanografi. Jadi teman-teman sekalian, saya lihat di Sepada itu ya tugas-tugasnya luar biasa ya kalau menurut saya. Kalau dibandingkan dengan beberapa kelas yang lain ini teman-teman sangat semangat sekali untuk proses pembelajarannya itu sangat disiplin kalau menurut saya. Jadi apa-apa yang diberikan dosen dalam bentuk tugas bisa kemudian diberikan dengan waktu yang pas begitu ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Ini saya berikan aplaus yang luar biasa untuk teman-teman angkatan 2000 berapa ini ya teman-teman ini? 2019 Pak.
2019 ya, mantap, semangat sekali nih ya. Jadi terus dipertahankan untuk semangatnya, karena semangat itu kadang naik dan turun, terus dijaga ya. Dijaga itu kadang dengan kekompakan teman-teman untuk belajar. Kalau saling memberi ya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, yang satu nggak semangat disemangatkan oleh yang lainnya, ini akan terjaga seperti itu. Baik, Ibu Nur ya, di pertemuan ini saya sebagai pemonef ya. Jadi untuk menjaga kualitas dari perkuliahan ya. Jadi prodi dalam hal ini ya, Kepala Prodi Aquakultur mengadakan yang namanya monef internal di setiap mata kuliah ya. Pada kali ini saya monef Bu Nur terkait aktivitas pembelajarannya, melihat dari SPADA, terus kemudian perkuliahan di Zoom meeting dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan di sini dosen-dosen akan bersemangat pula ya di dalam memberikan materi perkuliahan lebih detail lagi, lebih maksimal lagi di dalam memberikan apa-apa yang sudah dimiliki, yang kemudian ditransfer ke teman-teman sekalian. Baik, itu mungkin pendahuluan dari saya, Bu. Nanti di akhir mata kuliah juga akan saya tutup ya. Dari awal saya buka ya, permisi minta izin ke Bu Nur untuk mengikuti perkuliahan ya. Mungkin nanti saya untuk videonya saya unmute Bu, saya tutup nggih. Jadi enggak full juga melihatnya, karena juga ada aktivitas sedikit-sedikit ya, buat laporan buat apa, kadang-kadang juga jadi nyambi-nyambi juga ini. Nombok-nombok semua ya Pak ya. Nombok-nombok semua ini buat pekerjaannya, jadi nggak bisa satu pekerjaan, jadi bareng-bareng semua ini jalannya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Sampun Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan presentasi kelompok ya. Kemarin sudah saya bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1 yang menjelaskan tentang El Nino, La Nina. Ada Cevi, Hendra, Yusuf. Ada semuanya teman-teman hari ini? Cevi, Hendra, dan Yusuf. Saya hadir, Bu. Hendra, oh kues ini Hendra ya? Saya Bu, lupa gak ganti nama Bu. Oke, yang ada Cevi sama Hendra ya, Yusufnya belum hadir ya? Belum. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2 dulu saja ya. Jadi, baik Pak. Saya screenshot untuk awal perkuliahan. Oh iya baik Pak. Biar bareng-bareng. Tampil muka juga ya Pak ya? Ya, ayo teman-teman. Belum mandi Pak. Oh, berarti ini saya stop share dulu Pak, sebentar. Oke. Ayo dinyalakan dulu kameranya teman-teman. Gila, Cevi, Dia, Revo. Oke, Dila, Cevi. Oke, Pak. Oke, 1, 2. Kak Ros sambil sarapan. Oke. Sampun. Oke. Jadi sekarang saya tanya untuk kelompok 2 ada Ros, Dia, Salis dan Revo hadir? Hadir Bu. Oke. Oke, Ros, Dia, Salis, Revo. Baik. Jadi untuk yang presentasi pertama kali hari ini adalah kelompok 2 mengenai faktor fisika kimia perairan laut ya. Jadi tadi sedikit sudah ditambahkan oleh Pak Aminin bagaimana pentingnya kita mengukur indikator ini, fisika kimia perairan laut. Jadi tidak hanya di perairan laut, tapi juga ditambah nantinya ya. Oke,
Silahkan sebelum memulai presentasi untuk kelompok 2 terutama menyalakan videonya ya. Oke, ini dimulai oleh siapa ini? Presentasinya? Saya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, kelompok 2. Bu, nggak bisa share screen. Tidak bisa share PPT-nya, screen. Ya, dikirim ke jenengan, dikirim di. Sampun Bu, bisa Bu. Bisa, Pak? Gimana bisa? Oke, coba di share screen. Bisa Bu. Ya. Sampun. Dimulai nggih, Bu? Oke, silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Maulida sebagai dosen pengampu mata kuliah oseanografi dan Pak Aminin. Terima kasih juga telah menyempatkan untuk menyampaikan sebuah presentasi dari kelompok 2 yang nantinya akan membahas tentang faktor fisika dan kimia di perairan laut. Nah, sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 2. Yang pertama, saya Ahmad Salis Nifndol sebagai moderator, dan teman saya Muhammad Syafirovo Aironik, Ros Ernianti, dan Nur Sadia sebagai pemateri. Sebelum mulai presentasi, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri, kami persilakan untuk menyampaikan faktor fisika dan kimia di perairan laut. Teman-teman, saya akan memaparkan tentang faktor fisika perairan terlebih dahulu. Faktor-faktor fisika perairan ini yang pertama ada suhu. Suhu perairan ini biasanya dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, kegiatan geografi, dan faktor penutup pepohonan atau kanopi dari vegetasi yang tumbuh di sekitarnya. Perbedaan lainnya disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengukuran, juga diduga disebabkan karena adanya perbedaan kandungan nutrien atau ion-ion gram yang secara fisik dapat meningkatkan daya hantar panas. Nah, temperatur dapat mempengaruhi kondisi fisiologi suatu makhluk hidup. Kondisi fisiologi tersebut berkaitan erat dengan kerja enzim. Enzim-enzim hanya dapat bekerja optimal pada rentang suhu yang sempit. Temperatur juga mempengaruhi kadar gas-gas yang terlarut. Pola suhu perairan dapat dipengaruhi oleh faktor antropogen yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti limbah panas yang berasal dari air pendingin pabrik, penggundulan hutan yang menyebabkan hilangnya pelindungan badan air. Ada juga yang menyatakan bahwa macam-macam jenis ikan yang terdapat di dunia mempunyai toleransi tertentu terhadap suhu. Ada yang mempunyai toleransi yang besar terhadap suhu, seperti eurithermal. Sebaliknya, ada pula toleransi yang kecil, disebut dengan setenotermal. Juvenil ikan biasanya ditemukan bergelombol, ukuran kecil, dan pada daerah rawan payau yang memiliki kisaran suhu yang luas, 12-36 derajat Celcius. Dua, turbiditas. Turbiditas adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan derajat kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan yang melayang, bahan organik maupun anorganik. Turbiditas adalah kekeruhan merupakan gambaran sifat optik air
dari suhu perairan turbiditas tersebut ditentukan berdasarkan banyaknya sinar yang dipancarkan dan diserap oleh partikel-partikel yang ada di dalam air. Juga kecaran air. Tingkat kecaran yang rendah di suatu perairan di perairan laut yang berdekatan dengan pantai diduga akibat banyak terdapatnya partikel tersuspensi yang terbawa aliran sungai dari lahan atas dan adanya proses sedimentasi serta abrasi pantai. Intensitas cahaya berfungsi sebagai alat orientasi yang akan mendukung kehidupan organisme air dalam habitatnya. Dan apabila intensitas cahaya berkurang, hewan air akan dirangsang untuk melakukan ruaya atau migrasi. Sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air merupakan parameter kekuruan. Kekurangan ini dapat disebabkan oleh bahan organik ataupun anorganik, baik yang tersuspensi ataupun terlarut seperti lumpur, pasir, bahan organik seperti plankton dan mikroorganisme lainnya. Pola dan kecepatan arus pasang surut. Pada pola dan kecepatan arus pasang surut ini dianalisis berdasarkan model SMS atau Surface Modeling System. Model SMS menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan momentum dengan perarataan kedalaman dalam memodelkan pola dan kecepatan arus pasut. Penyelesaian persamaan tersebut menggunakan pendekatan metode beta hingga finite difference. Dari hasil model tersebut diperoleh 4 bentuk pola arus pasang surut yang terjadi di perairan, pulau, kerumputan, dan sekitarnya, yakni pola arus saat maksimum, pola arus pasang surut saat menuju pasang, pola arus saat minimum, dan pola arus pasang surut saat menuju surut. Substrat perairan. Secara umum, komposisi substrat pantai terdiri atas pasir dan fraksi karang serta pecahan moluska. Karakteristik tersebut dibentuk oleh erosi bebatuan, daratan, dan proses alami fisik karang maupun kerang-kerangan atau moluska. Berdasarkan ukuran butiran sedimen tersebut dan berhubungan dengan ukuran butiran sedimen skala Wentworth menunjuk dalam English et al. Tahun 94 menunjukkan bahwa ukuran butir tersebut termasuk dalam klasifikasi pasir dengan rentan ukuran butir substrat atau MEAN 1214. Nah, hal tersebut mengidentifikasikan adanya akumulasi sedimen tersebut berasal dari muara sungai dan perairan sebelah utara Kecamatan Sebuku serta dari Laut Jawa dan Selat Makassar. Faktor kimia perairan. Keasaman atau pH. Rendahnya nilai pH karena dipengaruhi oleh buangan limbah bahan organik dan anorganik melalui sungai sehingga jadi penimbunan di muara sungai. Terima kasih sekali atas apresiasi dari teman-teman semua terhadap channel YouTube tersebut. Simut ya. Ucup, tolong di-mute ya. Ucup. Silakan dilanjutkan. Ya. Hal ini sesuai dengan pendapat Yulia Stuti tahun 2011. Fluktuasi pH dipengaruhi oleh adanya buangan limbah anorganik dan organik ke sungai. Menurut Mealiwati et al. 2005, jika nilai pH berada di bawah standar baku mutu maksimum, maka kualitas air atau sedimen bersifat asid atau asam.
Begitupun jika nilai pH berada di atas standar baku mutu maksimum, maka kualitas air atau sedimen bersifat alkali atau basa. pH air semakin ke muara semakin asam karena adanya pertambahan bahan-bahan organik yang kemudian membebaskan karbon dioksida atau CO2 apabila sudah terurai. 2. Oksigen terlarut atau DO. Kebutuhan oksigen terlarut yang diperlukan oleh ikan atau organisme air lainnya sangat tergantung pada faktor-faktor suhu, pH, CO2, serta kecepatan metabolik biota air tersebut. Kebutuhan oksigen akan meningkat dengan meningkatnya suhu air. Kelarutan oksigen yang rendah juga bisa jadi diakibatkan karena musim kemarau yang menjadikan proses oksidasi oleh bakteri pengurai yang meningkat. Dibarengi dengan tingginya suhu dan apabila volume air limbah tidak berkurang, akan menyebabkan laju oksidasi tersebut meningkat secara tajam. Mikroorganisme akan mengoksidasi amonium menjadi nitrat. Proses ini dikenal sebagai proses nitrifikasi. Proses oksidasi amonium menjadi nitrit oleh aktivitas kelompok bakteri Nitrosomonas dapat dilihat di bawah ini. NH+, OH, garis lurus, itu NO atau amonium, nitromonas atau nitrit. Selanjutnya, proses oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh aktivitas kelompok bakteri nitrobakter dapat dilihat di bawah ini. NO2 plus O2 dengan NO3 atau nitrit, nitromonas, nitrat. BOD. BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri pengurai untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Mengutip dari Rahayu dan Tantowi pada tahun 2009, mereka menyatakan bahwa semakin besar kadar BOD di perairan sungai menandakan bahwa perairan tersebut telah tercemar yang diakibatkan oleh buangan limbah domestik ataupun pertanian. Tingkat pencemaran suatu perairan dapat dinilai berdasarkan kandungan nilai BOD 5, di mana kandungan kurang dari 2,9 mg per liter merupakan perairan yang tidak tercemar. Sedangkan kandungan 3 hingga 5 mg per liter merupakan perairan yang tercemar ringan. Kemudian kandungan 5,1 hingga 14,9 mg per liter merupakan perairan tercemar sedang. Dan terakhir kandungan yang lebih dari 15 mg per liter merupakan perairan yang tercemar berat. Yang keempat, perairan yang mengandung kapur akan mempunyai nilai pH yang relatif lebih stabil, sedangkan perairan yang mengandung sedikit kapur akan mempunyai nilai pH yang berfluktuasi sesuai dengan dinamika fotosintesis yang terjadi. Hal ini merujuk penelitian yang dilakukan oleh Fadil pada tahun 2011, yakni kisaran pH 6,15 hingga 6,78 masih dalam rentang pH baku mutu air baik untuk kelas 1 maupun kelas 2. Mengutip dari Chacon, Chaveri, dan McLarney pada tahun 92, juvenil ikan dapat hidup pada kisaran pH 5,7 hingga 8,8. Yang kelima yaitu nitrit atau NH3 dan fosfat PO4. Sumber utama peningkatan kadar nitrat di perairan berasal dari limpasan pupuk pertanian. Konsentrasi nitrat di lapisan permukaan yang lebih rendah dibandingkan di lapisan dekat dasar disebabkan karena nitrat di lapisan permukaan lebih banyak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh fitoplankton. Selain itu, konsentrasi nitrat yang lebih tinggi di dekat dasar perairan juga dipengaruhi oleh sedimen. Kemudian, fosfat ini terbentuk sebagai hasil perombakan bahan organik dalam kondisi aerobik. Keadaan atau pH di perairan dengan segera dapat diserap oleh bakteri.
fitoplankton, dan makrofita. Fitoplankton dapat menyerap outropoid lebih cepat dibandingkan dengan mikrofita, tetapi mikrofita mempunyai kemampuan yang menyimpan fosfor lebih besar dibandingkan dengan fitoplankton. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Iya. Terima kasih kepada pemateri. Sebelum kita tutup presentasi, barangkali ada yang ditanyakan untuk mengenai faktor fisika dan kimia di perairan laut. Monggo teman-teman. Silakan teman-teman, karena topiknya ini sangat menarik ya. Jadi saya harap masing-masing kelompok paling tidak ada 1 pertanyaan kepada kelompok 2. Monggo, kelompok 1 dan kelompok 3 sebelum nanti kita memulai kuis ya yang diberikan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ayo silahkan teman-teman. Kelompok 1 dan kelompok 3. Tadi kalau nitrat itu apa Mbak? Apa? Nitrat, nitrit tadi. Tadi yang menjelaskan nitrat, nitrit. Jangan sampai tertukar ya istilahnya ya. Coba dilihat kembali bagian nitrat dan nitrit. Itu senyawa kimianya rumusnya apa? Kemudian prosesnya itu dari apa, berubah menjadi apa, kemudian kemana? Coba, sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bentar, Bu. Ya. Itu Bu, mikroorganisme yang mengoksidasi amonium itu biasanya menjadi nitrat. Jadi amonium dioksidasi sehingga menjadi nitrat. Langsung menjadi nitrat, enggak melewati jadi nitrit dulu. Oh iya Bu, jadi nitrit Ayo. dulu baru jadi nitrat. Coba nanti dilihat lagi sedikit ya, saya mau share screen. Iya Bu. Bentar. Nah ini sudah terlihat ya. Nah, jadi sebenarnya dalam proses nitrifikasi ya, nah itu kan nitrat. Nitrat itu adalah nutrien yang sangat dibutuhkan oleh ikan ya. Jadi kalau ikan itu mengeluarkan urin dalam bentuk amonia, maka amonia itu nanti harus dirubah menjadi nitrat sebagai asupan nutrisi, salah satu asupan nutrisi bagi tanaman yang kemudian tanamannya ini nanti juga bisa digunakan pada ikan begitu ya. Jadi kalau kenapa sih nitrat ini juga harus diukur di perairan, karena memang indikator yang paling utama pada kesuburan tanaman dan alge yang ada di perairan, terutama kalau misalnya ikannya ini nanti memakan tanaman gitu ya. Jadi kalau ikan-ikan yang herbivora tentu indikator utamanya juga termasuk dari nitrat ini sebagai keseimbangan ekosistem perairan. Nah, jadi tadi sedikit saya melihat ya, tadi itu adalah bukan NH ya, tapi NO2 ditambah 2H ditambah 2H2O. Jadi nanti silahkan diperbaiki lagi untuk rumusan senyawa kimianya ya. Jadi awalnya adalah amonium NH4, kemudian NH3. NH3 ini adalah bisa juga didapatkan dari urin. Nah, tadi yang saya katakan amonia. Jadi ada amonia yang ada di ikan, urinnya ikan, ketika dikeluarkan akan berikatan dengan senyawa oksigen, karena di air kan banyak oksigen ya teman-teman ya. Nah, jadi amonia ini nanti diikat oleh oksigen. Bakteri yang membantu siapa? Nitrosomonas gitu. Tadi saya melihat ada sedikit, oh iya ada bakteri Nitrosomonas, ada bakteri Nitrobakter.
Nah, jadi diikat oleh bakteri Nitrosomonas dirubah menjadi nitrit. Nah, jadi kalau nitrit itu adalah NO2. Nah, jadi setelah dirubah menjadi nitrit, baru diikat lagi dengan molekul oksigen, maka menjadi nitrat. Nah, itu seperti itu teman-teman. Sehingga nitrat ini nanti yang akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman dan alge, untuk metabolisme, untuk proses fotosintesis, sehingga menghasilkan oksigen yang nanti akan diberikan kepada ikan, seperti itu. Jadi kalau prosesnya nitrifikasi amonia, nitrit, baru menjadi nitrat, seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa, Bu. Nggih, Bu. Oke, sekarang kelompok 1 dan kelompok 3, silahkan memberikan pertanyaan. Coba Hendra, Cevi, Yusuf, kelompok 1. Dalam, Bu. Ya, ayo memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bentar, Bu. Masih bingung, Bu, mau apa yang ditanyakan, Bu. Ayo, penjelasannya tadi sudah banyak loh. Nah, itu, Bu. Penjelasannya banyak. Atau misalnya bagaimana kalau efeknya suhu terhadap kondisi ikan bagaimana kelompok 2? Bagaimana, Bu? Efeknya suhu terhadap kondisi ikan. Kalau misalnya terlalu tinggi bagaimana, kalau terlalu rendah bagaimana efeknya? Ya, ayo silakan bagaimana efek suhu terhadap ikan? Kelompok 3, Dila, Rudi, Teguh, ayo dipersiapkan membuat pertanyaan. Iya, Bu, sudah. Ini mau bertanya. Oh gitu, ya sudah. Pertanyaan dari Teguh terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa, Mas? Mas Dan Teguh. kelompok 3. Tadi kan dijelaskan mengenai turbiditas atau kegelapan dalam air. Nah, yang mau saya tanyakan adalah seberapa besar sih pengaruh dari turbiditas ini mengenai organisme yang tinggal di perairan. Kemudian turbiditas ini nantinya akan seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan dari organisme yang tinggal di perairan tersebut. Terima kasih. Bisa diulang, Mas Teguh. Terlalu cepat, Mas Teguh. Jadi pertanyaannya tentang turbiditas. Iya, silakan Mas Teguh. Turbiditas. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai pengertian dari turbiditas. Kemudian yang mau saya tanyakan adalah seberapa besar pengaruh dari turbiditas terhadap pertumbuhan dan perkembangan organisme yang tinggal di suatu perairan. Kemudian, apa saja pengaruhnya terhadap organisme yang tinggal di perairan tersebut? Baik, sudah ada satu pertanyaan ya. Silakan kelompok 1. Jadi yang ditanyakan adalah kekeruhan atau turbiditas. Turbiditas ini sebenarnya seberapa efeknya itu bagaimana ya? Jadi seberapa besar pengaruh dari turbiditas ini terhadap biota yang ada di perairan. Nah, secara garis besarnya adalah seperti itu pertanyaannya.
Silahkan dari kelompok 1, Cevi, Yusuf, Hendra. Ayo, tadi materinya banyak, masa tidak ada satu pertanyaan? Iya, Bu. Oke, silahkan. Mungkin dilanjut dulu aja, Bu. Menjawab pertanyaan itu aja terlebih dahulu. Oke, silahkan. Soalnya kita juga masih mencari pertanyaannya, Bu. Oh gitu. Baik, sambil menunggu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan, di sini saya sedikit men-share ya. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan pada saat praktikum. Nah, kita akan melakukan pengukuran kecerahan. Nah, jadi sedikit tadi sedikit kita membahas tentang kekeruhan, kecerahan gitu ya. Nanti kita akan menghitung juga sebenarnya kecerahan yang ada di perairan laut itu seperti apa. Jadi seberapa dalam kecerahannya. Umumnya kecerahan yang baik itu tadi kan sekitar 25 sampai 40 cm ya. Jadi paling tidak itu minimal itu 25 cm kecerahannya. Nah, jadi prosedurnya seperti apa? Jadi kita adalah menggunakan satu lempeng. Nah, lempeng ini namanya sesidis, teman-teman. Nah, lempeng sesidis ini dia berat ya, kemudian ada warnanya hitam dan putih karena ini untuk menunjukkan nanti posisi kecerahannya di mana. Nah, lempeng ini nanti kita jatuhkan ke perairan laut. Di sini kita berikan tanda garis, begitu. Nah, ketika nanti kita jatuhkan, nanti diukur. Setelah dijatuhkan nanti dilihat kira-kira ini si seksi di sini sudah tidak terlihat pada kedalaman berapa sentimeter begitu. Nah, nanti kalau sudah misalnya kita sedang naik kapal ya di sini ya. Terus ternyata pada saat kita jatuhkan, oh ternyata kedalamannya dia sekitar 1,5 meter ya. Misalkan di 1,5 meter, maka ini nanti kita berikan karet. Nah, sudah diberikan karet, kemudian kita angkat. Diukur sampai 2 kali, datanya baru dibagi 2. Jadi itu adalah untuk mengukur kecerahan air. Nah, itu seperti itu ya. Jadi mau di laut maupun nanti di tambak, cuman kalau di tambak itu kan agak jarang ya mengukur kecerahan menggunakan sesidis karena kedalaman tambak itu kan tidak sedalam yang ada di laut ya. Kalau di laut kan kedalamannya sudah tidak bisa diprediksi. Jadi kecerahan sampai 2 meter itu masih memungkinkan seperti itu. Tapi kalau ditambak ya standarnya 25-60 cm itu sudah bagus ya kecerahannya seperti itu. Kalau yang ditambak-tambak seperti itu. Jadi di sini misalnya sudah 1,5 meter diambil 2 kali pengukuran baru dibagi 2. Itu adalah nilai kecerahannya. Nah, nanti berhubungan dengan berapa turbiditasnya. Seperti itu. Jadi kalau semakin tinggi kecerahannya, umumnya berarti kekeruhannya kan sedikit. Nah, faktor dari kekeruhannya apa saja? Bisa dari plankton, bisa dari sedimen. Nah, itu tadi. Jadi tergantung kekeruhannya ini apa? Apakah dia terbawa dari sedimen atau memang dia berupa plankton-plankton yang memang karakteristiknya plankton itu kan dia mengambang di daerah permukaan seperti itu. Baik, dari kelompok 2 bagaimana? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Masih berdiskusi kelompok 2? Iya, Bu, sebentar, Bu. Iya, Bu.
Oke, baik. Kelompok 1 sudah ada pencerahan, mau bertanya apa? Saya masih belum ada, Bu. Masih belum ada. Oke. Ngapunten Bu Nurma, niki pertemuan ke berapa Bu Nurma? Ke-12 Pak niki. 12. Oke. Pak Aminin, kalau di Prodi apakah punya sesi dis ya Pak ya? Punya Bu. Oh punya ya? Oke. Alhamdulillah. Ya teman-teman, jadi nanti kita ngukurnya di lapangan langsung menggunakan sesi dis ya. Ayo bagaimana kelompok 2? Ayo, dibayangkan saja ya kalau misalnya ikan ada di satu perairan, kemudian turbiditasnya tinggi. Apa sih sebenarnya efek bagi perairan tersebut? Guys, kalau mana? Kelompok 1, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Mengapa temperatur air laut mempengaruhi faktor perairan? Mbak Cevi, suaranya pelan. Ayo lebih besar lagi suaranya. Bapak Hendra saja yang Saya saja atau Mbak Cevi yang bertanya? Saya Hendra saja. Saya Bu ya yang bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Stion Haryanto dari kelompok 1. Saya mau bertanya, mengapa temperatur air laut mempengaruhi faktor oseanik? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa temperatur air laut mempengaruhi apa, Andra? Mempengaruhi faktor oseanografi. Jadi pengaruhnya suhu ya terhadap perairan laut secara umum.
Bu, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Mas Teguh. Oke, silakan Mbak. Nah, pengaruh kekeruhan terhadap perairan yaitu jika air keruh, maka kemampuan daya ikat oksigen juga rendah. Kemudian batas Kameranya pandang. dinyalakan Mbak, kameranya. Oh, ya Bu, sebentar Bu. Jadi dampak dari kekeruhan yaitu kemampuan daya ikat oksigen itu rendah. Kemudian batas pandang ikan juga terbatas karena perairan sangat gelap, dan apabila banyaknya atau kekeruhan itu sudah tinggi, maka intensitas cahaya yang masuk juga akan terhalang, tidak bisa langsung. Kemudian jika tidak ada intensitas cahaya, maka fitoplankton ataupun zooplankton yang hidup di suatu perairan juga terbatas. Seperti itu, Bu. Bagaimana Mas Teguh? Ya Bu, sudah menerima jawaban. Terima kasih untuk kelompok 2. Sudah menerima jawaban. Jadi saya sedikit menambahkan ya, kalau misalnya ada turbiditasnya itu juga harus dilihat dulu. Apakah dia, kembali lagi, apakah dia faktor utamanya adalah fitoplankton yang menyebabkan turbiditas atau memang sedimentasi. Jika memang faktor utamanya sedimentasi, maka jelas yang tadi ya dijelaskan bahwa efeknya adalah ikannya nanti mengalami gangguan penglihatan, gangguan osmoregulasi juga akan terganggu ya, karena kan sulit ya, jadi ikan itu juga akan sulit berenang ya dalam kondisi yang turbiditasnya tinggi. Sudah sulit berenang, osmoregulasinya juga terganggu, dan otomatis turbiditasnya tinggi kan kandungan oksigennya juga lebih rendah ya. Nah, maka kalau oksigennya lebih rendah, otomatis gangguan pernafasan juga. Gitu. Jadi itu adalah efeknya kalau turbiditasnya disebabkan oleh sedimentasi. Nah, kalau misalnya turbiditasnya disebabkan oleh plankton, jika misalnya jenisnya fitoplankton, berarti kan nanti kekeruhannya menyebabkan perairan menjadi warna hijau. Nah, kalau yang warnanya hijau paling ikan akan sulit bernafas karena akan berebutan ya. Jadi rebutan, fitoplanktonnya kan ketika malam hari kan tidak melakukan fotosintesis. Otomatis berebut oksigen antara tanaman dengan ikan. Nah, itu adalah efeknya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang blooming adalah zooplankton, nah kalau yang blooming zooplankton yang nanti warnanya perairannya misalnya merah atau biru, itu nanti efeknya menyebabkan ikan bisa keracunan dan mati. Gitu. Jadi itu tadi ya, efeknya kalau kekeruhan, kita harus melihat sebenarnya substansi kekeruhannya apa, apakah dia sedimentasi ataukah dia plankton. Seperti itu. Kalau plankton warnanya hijau, otomatis cahayanya sudah berkurang, jenis-jenis fitoplankton itu cahayanya sudah berkurang, kemudian berebut oksigen pada saat malam hari, makanya otomatis osmoregulasinya ikan juga akan terganggu. Tapi kalau misalnya sudah yang blooming adalah jenis zooplankton yang memang berbahaya bagi perairan seperti jenis Dinoflagellata, itu sering ditemukan di perairan laut ya, Dinoflagellata itu. Nah, ini yang bisa menyebabkan tiba-tiba perairan itu red tide ya, jadi red tide itu pasang merah. Nah, ini bisa di browsing ya teman-teman ya, perairan pesisir pasang merah, tiba-tiba lautnya menjadi merah, itu pasti ikannya keracunan semua. Bahkan manusia pun nggak boleh memakan ikan-ikan yang ada di situ gitu.
Karena itu ada langsung hubungannya simbiosis langsung ke penyakit yang ada di manusia. Gitu. Jadi kalau itu bahayanya ya kekeruhan itu seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan kelompok 1 silahkan dipersiapkan jawabannya. Kemudian teman-teman untuk nanti praktikum, sedikit saya menambahkan ya sambil menunggu kelompok 2. Jadi untuk praktikum nanti teman-teman mohon mempersiapkan tongkat skala. Nah, tongkat skala ini seperti apa, Bu? Itu hanya kayu panjang, panjangnya minimal 2 meter, kayu tipis saja enggak apa-apa. Yang penting dia kuat terkena gelombang ya. Nah, kayunya ini nanti jenengan pasangi meteran. Meteran panjangnya 2 meter. Jadi ditempelkan ke situ, nanti supaya kita mengukur ketinggian gelombangnya itu berapa. Yang kemarin saya pernah bahas itu loh, untuk cara pengukuran gelombang. Gitu ya. Kemudian untuk arus, nanti kita menggunakan botol yang diikat tali. Nah, kemudian juga dipersiapkan stopwatch. Gitu. Jadi ini nanti yang perlu dipersiapkan tambahan untuk pengukuran oseanografi ya teman-teman ya. Saya rasa sederhana ya, tongkat dengan ditambahkan meteran. Oke, kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 1, apakah sudah bisa dijawab? Bu, sebentar Bu. Oke. Ini Bu, tongkatnya itu berarti butuh ya. satu saja ya Bu ya? Iya, butuh satu saja kok tongkatnya. Barangkali ada yang punya kayu-kayu atau kalau pipa sepertinya terlalu ringan ya. Mudah terbawa arus nanti ya kalau pipa ya. Tongkat pramuka, Bu. Tongkat pramuka masih ada tak? Banyak, Bu. Tingginya paling nggak sampai 2 meter ya kalau tongkat pramuka. Iya, paling 1,5 meter, Bu. Kalau tongkat pramuka. Bisa enggak ya kalau tongkat pramuka ditali gitu ya, jadi 2. Jadi enggak apa-apa sih. Digabung jadi satu gitu tak Bu? Iya. Bisa Bu. Atau enggak apa-apa deh nanti pakai yang rumahnya di Gresik siapa ya? Yang rumahnya dekat kampus. Ada? Nanti bisa beli, nanti biar sekalian untuk prodi ya, jadi disimpan untuk pengukuran gelombang. Sekalian saja. Okay. Silahkan kelompok 2. Ayo, ini kan ada 4 orang ini. Mas Alis, Mbak Dia, Kak Ros, sama Mas Rivo. Ayo sedikit-sedikit saja, nanti saling menambahkan. Silahkan. Bagaimana kelompok 1? Ibu. Bu, untuk kuisnya ini langsung serentak kita garap bersama semua kelompok jadi satu atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Satu presentasi kuisnya.
Ibu. Nih, makanya ini semakin cepat teman-teman menjawab, ayo waktunya sudah mepet sekali. Hari ini target saya 2 kelompok sekaligus. Ibu, saya akan menjawab, Bu. Oke, silakan Mas. Mungkin saya menjawab dengan pengetahuan saya sendiri dan bahasa yang umum dan yang biasa saja, Bu. Baik, tadi pertanyaan dari Kameranya kelompok 1. dinyalakan, Mas. Oke, Bu. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 adalah mengapa temperatur air laut mempengaruhi faktor oseanografi. Menurut saya, oseanografi kan adalah cabang ilmu, Bu. Jadi membahas tidak hanya tentang suhu, baik itu apapun itu juga dibahas dalam oseanografi, yang intinya termasuk pada hal-hal yang ada di laut. Jadi mungkin yang saya maksud di sini adalah suhu ini berpengaruh pada ilmu yang dipelajari oleh seseorang dalam oseanografi, karena suhu pada perairan di dunia ini kan berbeda-beda, Bu. Ada yang dingin, ada yang sedang, ataupun ada yang panas. Kalau efeknya pada ikan bagaimana? Kalau efek pada ikan seperti ini, Bu. Kalau misalkan suhu berubah dengan drastis, maka ikan yang biasanya berkisaran suhu di 25 pasti akan berimigrasi, Bu. Oke, terus? Kan ada jenis ikan yang endemik ya di perairan tersebut. Ada juga ikan yang dia mungkin punya daerah ruaya yang luas. Nah, itu bagaimana itu efeknya ketika ada perubahan suhu? Kalau misalkan di ikan yang endemik kan berarti kan ikan yang asli ya, Bu. Biasanya kalau ikan yang asli itu sudah bisa untuk seperti mampu untuk menghadapi suhu yang biasanya berubah secara drastis, Bu. Jadi makanya disebut dengan ikan endemik. Jadi kalau misalkan di suatu daerah itu suhunya tetap ataupun berubah drastis, itu biasanya masih tetap bisa hidup, Bu. Terus? Itu, Bu, saya rasa jawaban dari saya sendiri. Oke. Dari Salis, Ros, dia? Ya. Ayo. Pengaruh. Saya tambahan sedikit. Ya, silakan dia. Nah, pengaruh suhu itu juga bisa mempengaruhi dalam proses metabolisme. Kemudian itu proses pemijahan juga berpengaruh terhadap suhu. Apabila suhu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, bisa jadi itu tidak gagal, proses pemijahannya gagal. Karena ikannya stres ya? Iya, Bu. Oke, terus? Kalau efeknya pada oseanografi? Ya. Jadi sedikit saya tambahkan teman-teman, memang faktor suhu itu kenapa sih kok paling ya? Menurut saya tuh faktor di antara semua faktor-faktor fisika, kimia, biologi, suhu itu adalah hal yang paling fundamental. Dan setiap kali kalau kita melakukan pengukuran, entah itu di lapang, entah itu kita ke skala lab gitu ya, itu pasti harus akan diukur ya suhu itu, karena memang sangat fundamental. Ikan, biota-biota itu juga memiliki rentang suhu yang optimal. Artinya apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Revo atau Mbak Dia, bahwa
ikan-ikan ini ketika nanti misalnya tidak sesuai range suhunya, maka akan terganggu metabolismenya. Entah itu nanti pertumbuhannya yang terganggu atau nanti proses pemijahannya. Bisa saja ketika suhunya tidak optimal, maka tidak jadi bertelur. Nah, itu kan bisa seperti itu. Atau yang tadi ditambahkan oleh Mas Revo, ada jenis-jenis ikan yang dia ini sifatnya endemik. Jadi ketika ada perubahan suhu secara drastis, ya dia akan tetap di lingkungan itu saja ikan tersebut. Nah, tapi ada ikan yang dia berwaya. Nah, ini saya berikan contoh ya, yang tadi yang dimaksud oleh Mas Revo. Karakteristik ikan lemuru. Nah, jadi kalau ikan lemuru, Sardinella lemuru itu biasanya adalah ikan yang hanya ada di daerah perairan landai ya, perairan pantai yang dia tidak terlalu dalam, yang suhunya itu hangat. Artinya adalah dia hanya bisa bergerak itu di area tropis, yang paling mentok-mentok itu ke daerah subtropis itu paling daerah Jepang, daerah Taiwan. Jadi ikan lemur itu ruayanya di situ-situ aja. Jepang, kemudian nanti masuk ke Sumatera ya, masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa, itu pun dia paling tidak sampai ke Selandia Baru, hanya ke Australia. Itu ikan lemuru. Karena apa? Dia ruayanya ya di situ-situ saja. Ketika nanti terjadi perubahan satu lingkungan, jadi perubahan suhu, misalnya kenaikan suhu secara drastis, paling dia hanya bergerak ke perairan yang suhunya tetap tidak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi ruayanya ya di situ-situ saja. Nah, itu berbeda dengan jenis misalnya ikan paus atau ikan tuna ya. Ikan paus, ikan tuna ini adalah ikan yang daerah ruayanya itu seluruh perairan. Nah, ini juga mengikuti pola arus. Arus juga salah satunya dipengaruhi oleh suhu, banyak atau tidak. Nah, itu jadi kalau dikatakan faktornya kepada oseanografi, maka ya itu tadi ya. Jadi dia akan mempengaruhi pergerakan paus ketika misalnya di perairan ini suhunya ini sudah tidak optimal bagi paus, maka dia akan mencari jauh ke perairan lain yang suhunya itu lebih optimal. Nah, makanya kenapa kok ditemukan ada paus, misalnya pausnya ini sering ditemukan di Indonesia, tapi tiba-tiba ketemu terdampar di satu perairan lain, karena itu ruayanya sangat jauh, berbeda dengan lemuru. Jadi kalau lemuru, dia hanya khusus umumnya di daerah perairan tropis. Nah, terus tadi suhu itu efeknya apa kalau untuk oceanografi? Kemarin saya jelaskan tentang upwelling ya, upwelling, downwelling. Nah, jadi ketika ada upwelling itu kan massa air dingin yang naik ke atas, downwelling massa air yang lebih hangat turun ke bawah, sehingga nutrisi yang ada di laut itu kan nanti mengalami pengadukan. Ini sangat dipengaruhi oleh adanya suhu. Jadi stratifikasi suhu itu sangat mempengaruhi. Kalau di laut itu efeknya suhu itu paling terasa. Ada garis-garis termoklin ya, ketika ada penurunan suhu secara drastis di perairan, maka jenis-jenis ikan yang bisa hidup itu kan juga berbeda lagi ya. Ikan-ikan yang ada di daerah permukaan laut itu kan ikan-ikan yang biasa kita konsumsi. Begitu ikan-ikan di laut dalam yang suhunya sangat rendah, kemudian sangat gelap, juga teman-teman sudah pelajari di semester kemarin jenis-jenisnya ya. Ikan lentera. Nah, itu jadi ikan-ikan yang suhu dalam itu juga ternyata mempengaruhi ke metabolismenya. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Bagaimana? Efeknya suhu terhadap kandungan oceanografi ya. Jadi seperti itu baik ikan. Bagaimana Mbak Dia? Insya Allah sudah dipahami, Bu. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Alhamdulillah bisa dipahami, Bu. Oke. Jadi materi ini khusus diberikan untuk teman-teman nanti bisa paham ya. Jadi yang kita kerjakan nanti pada saat praktikum, kita mengukur parameter fisika, kimia, dan biologi ya. Jadi untuk biologinya kan nanti kita langsung mengetahui jenis-jenis spesies yang ada di sana. Kemudian juga sedimen. Nah, itu seperti itu.
Oke, saya kembalikan kepada Mas Alis. Silahkan Mas untuk memberikan kuis kepada teman-teman. Ya, silahkan dibantu. Oke Bu, terima kasih. Sebelum ini Bu ya ditutup dulu ya Bu ya, baru kuis. Oke, silahkan. Oke. Terima kasih kepada Bu Nur dan teman-teman yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan presentasi. Sebelum kita tutup presentasi dari kelompok 2, adalah kita membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kelompok 2, kuisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Baik, silahkan Kak Ros dipandu teman-temannya. Linknya dikirim di mana, Bu? Boleh di chat, boleh di grup. Sambil di share screen ya hasilnya nanti kuisisnya. Silahkan di share screen. Nggih, Bu. Saya coba mengecek absensi ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi teman-teman. Gila belum mengisi, Ros belum mengisi absen, Yusuf belum mengisi absen. Masih saya tunggu untuk pengisian. Nah, ini saya rasakan hadir semua hari ini. Langsung kita kerjakan ya Bu ya. Baik, mana ini Kak Ros kelompok 2, silahkan dipandu, silahkan men-share screen, nanti kita bisa melihat hasilnya secara live di sini. Boleh Ros, boleh dia, Revo atau Salis? Yang mengatur Revo, Bu. Oh, yang mengatur Revo. Nggih, Revo Bu sebentar Bu. Nggih. Silahkan di share screen. Iya, ini sudah ada linknya. Ini berarti langsung saya share saja Bu link untuk kuisisnya. Iya, kan jenengan yang membuka ininya ya. Jadi boleh langsung di-share halamannya seperti apa. Kan jenengan yang adminnya. Oke Bu, sebentar Bu. Oke, silakan. Bu, kelompok 2 ikut kuis dah. Enggak, kelompok 2 ini yang buat soalnya kan? Enggak usah. Iya Bu. Mosok. Enggak usah. Tanya Lisu. Iya Bu, iya Mak. Jadi ini yang mengerjakan teman-teman di kelompok 1 dan kelompok 3. Auto betul semua harus. Iya, betul semua ini nanti. Iya, bagaimana nih Mas Revo? Ini Bu,
Sebelumnya ngapunten Bu, soalnya ini Oke. kan saya kemarin kan buatnya pakai lewat handphone ya Bu, jadi aksesnya terbatas Bu, jadi mungkin nggak sebagus yang membuat di laptop ini. Tapi insya Allah masih bisa Bu, masih berfungsi. Oke, enggak apa-apa, sama share aja. Saya share di chat ya Bu. Share screen ini loh Mas, share screen di Zoom, halo tampilannya. Oh, oke, bentar. Mana ya? Bisa? Oke. Ibu, cek. Bentar Bu. Oke. Kok enggak bisa? Oh ini share screen. Oh, ya sudah wes, enggak apa-apa. Baik, itu sudah ada berapa orang Mas? Ini Bu, sudah bisa ya Bu? Ya sudah. Ini tadi sudah join Bu. Sudah 3 orang. Oh enggak, ini mungkin dari kelompok saya sendiri mungkin yang lebih malu main. Oke, baik teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan bergabung di link yang sudah diberikan. Saya sudah Bu mengisi. Oh, sudah mengisi? Sudah selesai? Iya Bu, barusan selesai. Oke. Untuk linknya sudah saya share di chatnya Bu. Ini soalnya. Oke deh, ya udah. Siapa saja yang sudah mengisi teman-teman yang ada di sini? Oke, berarti ini ya kalau tampilannya di HP dengan komputer itu beda berarti ya tampilannya. Beda Bu. Saya juga tadi malam bingung kok beda gini. Oke, kalau yang di komputer kan bisa terlihat ya berapa orang yang ikut seperti itu. Iya, yang langsung main gitu. Oke, baik. Nanti saya minta hasil rekapannya ya. Jadi siapa yang 3 skor tertinggi untuk mengetahui pemahaman materi teman-teman. Oke Bu. Baik, ini teman-teman yang lain, apakah sedang mengisi kuis? Ya Bu, masih mengisi. Oke, silahkan. Untuk soalnya jumlahnya berapa Mas Revo? Untuk soalnya 7 soal Bu. Oke, 7 soal. Waktunya 20 detik kalau nggak salah Bu. 20 dikali 7 soal. 1 menit ya, sekitar 1 menitan. 1 menit 40 detik. Berarti... Ampun Bu. Ampun. Bagaimana skornya Teguh? Luar biasa. Gimana skornya Teguh? Dila coba. Mungkin untuk yang teman-teman yang sedang main kuisis ini nanti boleh di screenshot sendiri ya. Soalnya ini takutnya nggak muncul di saya ini Bu, takutnya Bu. Jadi untuk dokumen saja Bu. Iya betul. Jadi teman-teman nanti silahkan di screenshot hasil akhirnya berapa, masuk ke ranking berapa ya. Skornya berapa Hendra? Salah berapa? Alhamdulillah bagus. Kita jam. Bagusnya berapa? Aduh, saya nggak bisa lihat ini di sini karena nggak ada share screen-nya ya. Mas Teguh, bagaimana Mas Teguh? Sama Dila ini, bagaimana ini hasilnya? Betul 7 Bu. Betul 7, alhamdulillah. Pemahamannya bagus. Iya, alhamdulillah pemahamannya bagus. Oke. Jangan betul 1 ya, teman-teman ya. Enggak Bu. Ya, alhamdulillah berarti kan paling tidak 1 orang ya di sini ya yang bisa memahami presentasi dari teman-teman seperti itu. Kita screenshot langsung kirim di grup saja Bu. Ya, betul. Jadi di screenshot langsung dikirim di grup ya. Mbak Dila juga. Rankingnya saya nggak kelihatan Bu kalau gitu. Kenapa? Kalau ranking
Rankingnya nggak kelihatan saya. Nah, itu biasanya yang tahu, yang bisa ngatur ranking itu admin, nanti bisa ketahuan. Oh. Gitu. Makanya memang ya enggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kan kita belajar bersama dan mengevaluasi bersama pemahaman kita itu sudah sejauh mana, seperti itu. Bagaimana? Masih? Coba saya sambil membaca di grup. Weh, 100%. Ini soalnya yang terlalu mudah apa teman-teman yang terlalu pintar ini ya? Kitanya sudah pintar, tapi kurang pintar. Alhamdulillah ya, ini pemahamannya bagus-bagus, jawabannya 7 semua ya, betul semua ya. Alhamdulillah teman-teman. Baik. Tapi poinnya kita kalah, Bu. Kalah di poin, iya biasanya kan harus cepat jawabnya itu. Semakin cepat kita jawab, jawabannya betul, itu nanti kan skornya langsung naik. Oke, teman-teman. Kuliahnya lagi nanti jam berapa? Teman-teman ada kuliah lagi? Ini Bu, saya Teguh Cevi habis ini Bu, RPL. Jam 9 ini ya? Iya. Oke, kalau begitu, saya mau mengingatkan ke teman-teman, jika ada yang belum mengumpulkan video, ya video yang tentang kemarin itu ya, tsunami dengan rip current, silahkan mengirimkan. Karena di sini masih ada yang belum, tapi saya enggak akan menyebutkan siapa-siapanya, seperti itu. Saya sudah, Bu. Ya. Ya, yang sudah, ya alhamdulillah ya, yang sudah ya. Nah, coba rip current itu apa? Ada yang masih ingat? Perpecahan gelombang. Perpecahan gelombang. Bagaimana Mbak cara untuk kita mengidentifikasi rip current itu ada di perairan? Cara melihatnya bagaimana? Menggunakan Google Earth. Melihat di Google Earth, Bu. Melihat di Google Earth, Bu. Kalau misalnya orang-orang ya yang sudah terbiasa di pesisir, nah ini balik lagi ya, karena ada orang yang akademik dan ada orang yang memang teknis ya. Orang-orang yang teknis ini orang-orang yang biasa tinggal di pesisir, itu akan sangat mudah untuk mengidentifikasi mana gelombang yang pecah, itu akan sangat mudah karena mereka sudah terbiasa tinggal di daerah pesisir dan sudah terbiasa tahu, oh karakteristik ini kalau ada gelombang pecah, ini nih tandanya gelombang pecah, bisa dilihat gitu ya ketika di pantai, ini gelombang pecah ini, nanti bakal ada sedimen banyak yang terbawa ke tengah laut. Nah itu seperti itu. Tapi kalau bagi kita mungkin kalau Kak Ros, Mas Salis ini bisa mengidentifikasi ya, karena sering di pantai, meskipun memang kalau di Pantura itu hampir tidak ada gelombang pecah ya. Nah, jadi kalau seperti kita ini paling tidak kita mempelajari, paling tidak kita belajar dari Google Earth, oh ini tanda-tanda gelombang pecah, maka apa yang perlu kita siasati, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghindari gelombang pecah ini tadi, seperti itu. Oke, kemudian rip current sudah, tsunami sudah, pasang surut. Nah, kemarin saya jelaskan pasang surut bagaimana cara pengukurannya, ada yang masih ingat? Menggunakan tongkat, diapakan tongkatnya? Ayo pasang surut, ada yang masih ingat bagaimana cara pengukurannya? Ya. Bentar, Bu. Ya, ayo Mas Hendra. Kalau tadi saya katakan, saya nanti mau pakai tongkat. Tongkatnya mau diapakan sih di pantai itu? Itu mengukur kedalaman, Bu. Mengukur kedalaman. Bukan.
itu mengukur pasang dan surut itu tadi, Mas. Jadi tingginya pasang itu kan, Bu? Betul. Jadi mengukur tinggi pasang surut gelombang itu tadi menggunakan tongkat. Jadi tiap 1 jam nanti kita tancapkan. Nah, kemudian nanti ternyata ketinggiannya sekarang sekitar 30 cm ya, kemarin yang pernah saya sampaikan. Kemudian 1 jam lagi, ternyata sudah naik ketinggiannya. Sampai nanti kita lihat berapa sih batas ketinggiannya. Berarti kan nanti kita tahu berapa sih pasang tertingginya, rata-rata pasang sama surutnya berapa tingginya, seperti itu. Oke, dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Bagaimana? Ibu, paham. Ya, Bu. Oke, seperti itu. Jadi minggu depan kita lanjut presentasi lagi ya bagi kelompok yang belum, yaitu tentang El Nino, La Nina, dan pengasaman laut ya. Nah ini jadi Iya, Bu. Oke, jadi ini 2 topik tentang fenomena oseanografi ya. Ini asik ya belajar tentang fenomena oseanografi. Ada La Nina, El Nino, kemudian yang kemarin tsunami itu kan juga fenomena. Kemudian ada recurrent, ada upwelling, downwelling, gaya Coriolis. Nah, itu sangat asik ya dipelajari ya. Jadi tentang fenomena-fenomena oseanografi yang ada di perairan yang wajib kita tahu supaya apa? Nanti ketika kita melakukan teknis pembudidayaan di laut, kita itu sudah mengerti. Ketika kondisi laut seperti ini, maka hal budidaya apa sih yang perlu kita persiapkan? Seperti itu. Apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita waspadai dari fenomena-fenomena yang ada di perairan laut. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan dari Pak Aminin. Bagaimana Pak? Apakah ada masukan? Silakan Pak. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah sangat bagus Bu. Jadi untuk awal hingga akhir dari proses kalau saya mengamati pada Bu Nur ini lengkap banget ini. Dari proses awal hingga akhir tertata rapi sampai bahkan di akhir perkuliahan juga kita bisa melihat apa yang akan mau disampaikan begitu. Jadi gambaran nanti teman-teman untuk kuliah nanti sudah tahu. Untuk pertemuan ke depan ini ada mata kuliah apa, temanya apa, mahasiswa sudah tahu. Jadi untuk bisa seperti ini butuh energi yang sangat besar. Dan tidak juga semua dosen bisa mau atau ada waktu sampai seperti itu. Jadi terima kasih Bu Nur, istilahnya loyalitasnya ya untuk bisa meriayah teman-teman mahasiswa dengan baik. Dan juga ini juga jadi inspirasi untuk semuanya ya, bagi saya juga untuk kemudian meniru ya seperti Ibu Nur, agar apa yang disiapkan sebelum perkuliahan dan apa yang ditampilkan di model pembelajarannya di Spada, di WA dan lain sebagainya benar-benar siap begitu. Begitu Bu Nur, terima kasih. Apa yang saya lihat hari ini menjadi banyak tambahan maklumat ya untuk bagaimana saya bisa mengajar dengan berbagai model ya, yang dari hasil monef ini kita bisa melihat dosen A, dosen B, ini cara metode pengajarannya seperti apa. Ini menjadi masukan kita semua. Dan teman-teman mahasiswa ya, dosennya sudah pengen mengajar dengan baik, memberikan apa-apa yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Jadi mohon teman-teman mahasiswa merespon dengan baik, dengan sungguh-sungguh begitu ya, sungguh-sungguh. Jadi agar ada
ada timbal balik begitu. Maksudnya timbal balik dalam artian apa? Oh, dosennya sudah benar-benar serius tapi mahasiswa nggak mau serius ya. Ini kan jadi nggak nyambung juga ini. Jadi akhirnya nggak semangat untuk mengajar. Kalau diberikan tugas nggak mengerjakan tugas misalkan, disuruh bertanya misalkan nggak mau bertanya misalkan ya. Dosen yang kemudian menyiapkan materi ya beda Mas ya Mbak semuanya sekalian ya. Di mata kuliah dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu kita para dosen itu ngajar ke kelas hanya menyiapkan materi kemudian ngomong presentasi ya ketika offline itu. Kalau sekarang beda, malah lebih banyak pekerjaannya. Sehingga teman-teman sekalian bisa kemudian merespon dengan baik apa-apa yang sudah diberikan, apa-apa yang bisa disampaikan oleh para dosen bisa direspon dan dikerjakan sesuai dengan arahan-arahan yang telah diberikan. Mudah-mudahan dari mahasiswa-mahasiswa yang kemudian taat seperti itu, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diserap menjadi barokah begitu. Amin. Insya Allah saja. Biasanya seperti itu kalau para murid-murid itu sama guru-guru mereka itu hormat, sama guru-guru mereka itu taat ya. Maka para dosen itu juga, para guru-guru kita juga berdoa kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan barokah, bermanfaat ya kepada diri kita, semuanya, masyarakat, bahkan sampai bangsa dan negara. Baik, terima kasih Bu Nur, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aminin atas suntikan semangatnya lagi ya bagi teman-teman ini sudah powerful energinya terus ditambah suntikan lagi nih. Nah, saya harap ini sudah maksimal nanti ya teman-teman ya. Jadi mumpung masih semester pertengahan ya, saya rasa kalau teman-teman ini kinerjanya dipacu terus, semangat belajarnya dipacu terus, ini insya Allah semoga ilmu yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman gitu loh, supaya bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman semuanya seperti itu ya. Saya doakan supaya ya lancar pemahamannya. Jadi teman-teman ini kan kuliah online akhirnya double ya. Setelah ini harus ada kuliah lagi. Sebenarnya kami itu juga sama ya teman-teman. Kadang harus ada 2-3 kegiatan secara bersamaan. Nah itu tadi. Jadi ketika online justru memang kita semua dituntut untuk lebih kreatif. Nah jadi jangan nanti misalnya Bu pekerjaan ini saya belum selesai, ini sudah numpuk, itu tidak apa-apa, dikerjakan saja. Inilah adanya pergerakan ya, jadi pergeseran dari yang awalnya offline ke online itu kita dituntut menjadi semakin kreatif, semakin banyak kinerja yang kita butuhkan, semakin banyak pikiran, tenaga. Nah itu tadi ya, kreativitas, pikiran, tenaga, kemudian juga sumbangsih ide. Nah ini, jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami materi dengan baik yang dari saya sampaikan, dari teman-teman sampaikan tadi di presentasi kelompok, serta juga bisa dari sumber-sumber internet ya. Seperti itu teman-teman. Ya, bisa foto lagi ya, sekali lagi ya di akhir ya. Jadi silahkan dinyalakan kameranya. Bisa Bu. Oke, silakan. Pak Aminin, pripun Pak? Ingin bergabung lagi? Oh, ngoten nggih. Ya, saya screenshot dulu bentar. Nggih. Ayo Mas Revo, Kak Ros, Mbak Cevi. Nah, Mas Ucup yang ganteng ini ya. Bangun tidur Bu dia Bu. Oh ya. Alhamdulillah, Mas Yusuf ini rajin kok kalau kuliah. Mbak Sadia yang glowing. Iya, oh iya Mbak Sadia glowing sekali, Masya Allah. Kak Ros ini imut-imut sekali nih wajahnya. Mbak Dila cantik ini, aduh. Mbak Cevi, Masya Allah, cantik sekali nih. Oke ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman dari saya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit, Pak Aminin, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.